Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Antum Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Masya Ustaz. Allah, Cuma alhamdulillah. tadi agak Taib. terlambat Ustaz. Anak kira itu masuknya jam 8 Oh Ustaz. gitu. Anak jam 8 gitu kan. Ya Allah jam 7 anak. Iya, karena anak itu ngambil husnudzon sebenarnya kepada teman-teman itu. Kalau jam 7 insya Allah jam 8 datang. Iya 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 iya. Iya iya iya. Taib, taib, taib. Gimana kabar Ustaz? Sehat ya Ustaz ya? Khair, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Ustaz, ini Ana bawa beberapa pertanyaan nih Ustaz. Titipan Masya dari Allah. teman-teman Ustaz. Oh gitu. Masalah taubat nih Ustaz. Oh Masya Allah, Masalah taubatnya. taubat. Hmm. Ya ini ada yang bertanya dari teman-teman itu bagaimana kalau kita bertaubat kemudian kita mengulangi maksiat lagi, bertobat lagi maksiat lagi dengan maksiat yang sama gitu Ustaz. Taib, taib. Bagaimana apakah kita taubatnya diterima gitu Apakah Ustaz? tidak gitu ya? Iya itu Taib. pertanyaan Ustaz. Nah, jadi gini ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya ya, terkenal sekali kitabnya itu Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan di bab taubat ini. Di bab taubat ini beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa syarat taubat, yaitu 3 syarat kata beliau. Yang pertama syaratnya adalah dia harus meninggalkan dari maksiatnya. Itu pertama. Kemudian dia itu harus menyesal ya dari maksiat yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, dia itu nggak mau untuk kembali melakukannya. Jadi ada 3 syarat tuh. Nah, fa'in fuqida, ya. Kalau satu saja min ahadi thalatha, dari salah satu dari 3 tersebut itu hilang gitu, dalam artian tidak terpenuhi seperti itu, berarti lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya itu tidak sah kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka dalam hal ini berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau misalkan orang tersebut itu memang menjadikan dosanya sebagai hobi. Artinya dia itu meniatkan untuk melakukan dosanya lagi yang sama seperti itu. Maka bisa jadi itu yang disebut dengan taubat sambal. Ya. Kalau orang-orang bilang itu, artinya taubatnya seperti itu bukan nasuha, bukan taubatan nasuha, bukan taubat yang nasuh, bukan taubat yang murni, bukan taubat yang bersih, tapi taubat yang sambal lah gitu kalau dalam bahasa kita seperti itu. Berarti taubatnya belum diterima kalau melihat daripada pengertian atau penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah taala. Kalau itu udah hak-hak Allah ya. Kalau misalkan hak adami ditambah lagi satu. Ya, tambah lagi kalau mengenai hak adami atau hak ada teman-temannya atau misalkan manusia yang lain yang terzalimi lah atau bagaimana, ada hak adami yang terambil oleh dia, maka yang seperti ini tambah lagi satu syaratnya, yaitu harus minta maaf, harus minta dihalalkan atas perbuatannya seperti itu. Nah itu. Jadi ada 4 syarat kalau hak adami. Kalau hak Allah 3 syarat tadi. Satu syarat saja tidak ada, misalkan dalam artian tidak terpenuhi lah gitu, maka tidak diterima taubatnya kata Nawawi rahimahullahu taala. Itu kalau dia menjadikannya hobi. Tahu itu dosa dan dia lakukan lagi, taubat, lakukan lagi, taubat dengan dosa yang sama, dan dia melakukannya itu memang diniati gitu. Tapi kalau misalkan dia terjatuh dalam artian berarti kan dia tidak sengaja atau dia itu tidak diniatkan sebelumnya, ternyata jatuh lagi pada dosa yang sama. Udah tobat lagi, dia juga menyesal luar biasa, sampai nangis dia di hadapan Allah SWT. Diterima lagi tobatnya oleh Allah tuh. Dia terjatuh lagi seperti itu dengan dosa yang sama, dia balik lagi sama Allah SWT. Nah, yang seperti ini kata sebagian ulama masih ada kans untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya lebih luas dibandingkan murkanya gitu kan. Nah, tapi tadi jangan diniatkan dia untuk melakukan dosa itu. Nah, ini masalahnya. Kalau dia niatkan memang jadi hobi seperti itu, maka masuk pada kriteria tadi yang pertama. Demikian gitu. Kadang begini Ustaz. Penilaian masyarakat terhadap orang-orang yang bertaubat. Nah, itu bisa menjadi penghalang seseorang tersebut untuk bisa meneruskan taubatnya. Karena begini contoh. Ada si Fulan misalkan. Si Fulan ini preman desa misalkan. iya. Nah, suatu waktu beliau ini mendapatkan hidayah. Taubat dia. Kemudian akhirnya dia mungkin salah satu bentuk taubatnya dia adalah dia sering berangkat ke masjid. Iya, kelihatan lah. Ya, berangkat ke kajian. Tapi penilaian masyarakat ini yang akhirnya mengganggu mental dia gitu Ustaz. Jadi down lagi, dia balik lagi gitu. Balik lagi kan, udahlah katanya. Mending itu sekalian. Berarti kan ada faktor lain yang mempengaruhi seseorang itu untuk bisa tetap istiqomah dalam taubatnya gitu Ustaz. Betul.
Justru malah dibully, orang tobat dibully. Nah itu dia kadang kasihan gitu. Taib. Seperti itu. Kasihan Ustaz. Nah. Bully lah. Dibully gitu ya, orang tobat itu dibully. Karena ya jangankan itu, kita aja kadang ngomong sedikit yang agamis. Ya. Wah, sok suci kamu. Gitu. Kalau kitanya baperan, wah udah itu Ustaz. Taib. Kalau kitanya baperan gitu. Nah. Bagaimana tuh Ustaz? Jadi kalau misalkan kita ini mau menyeberang menuju pulau yang namanya taubat, pulau namanya hijrah, maka kita harus mengisi sampan kita atau harus mengisi perahu kita itu dengan kantong-kantong kesabaran memang. Karena pasti akan dihadapi seperti itu tuh. Ketika kita bertobat misalkan dari dosa-dosa yang lalu, bahkan kita ini udah terkenal sebagai orang yang katakanlah preman lah seperti tadi gitu ya. Katakanlah orang yang senantiasa berbuat maksiat, dosa maksiat itu setiap hari, bahkan udah menjadi kebiasaan dan terkenal dengan itu misalnya. Itu ujiannya lebih berat memang ketika dia bertobat. Ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena di satu sisi dia itu ingin berubah menjadi lebih baik. Sisi lain orang-orang memandang menjadi sebuah keanehan gitu. Ketika dia berubah gitu. Aneh yang biasanya dia minum-minum keras. Ini kok malah jadi rajin ke masjid, dia malah sholat, ya dia ikut kajian dan lain sebagainya seperti itu. Nah di tengah masyarakat yang memang kurang begitu perhatian dengan ini gitu, mereka kemudian justru malah berbalik malah membuli. Nah ini, maka kesabarannya memang harus tinggi itu bagi orang yang baru hijrah yang memang tadinya dulunya katakanlah justru yang terkenal dengan keburukan seperti itu. Tapi pada saat yang sama jika dia bersabar ya dan dia itu mencari teman hijrahnya, dalam artian dia langsung ikut dengan orang-orang yang saleh, membersamai mereka, nanti akan dikasih semangat tuh dia untuk antum harus sabar ya, antum akan menghadapi banyak ujian apa segala macam, omongan orang, cercaan, makian, bulian dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia tidak terjunkan diri membersamai orang-orang yang saleh seperti itu dia akan mudah untuk terempas lagi, sama seperti satu ekor domba yang lepas dari kawanannya itu akan mudah untuk diterkam serigala kan begitu. Ya, begitu pula bagi orang yang baru hijrah itu hendaknya dia cari komunitas. Ya, orang-orang yang soleh, para penuntut ilmu. Jadi dia jangan kemudian merasa inferior, dia merasakan dia orang preman baru taubat, akhirnya dia nggak mau gaul dengan orang-orang yang soleh gitu. Padahal dia harusnya langsung terjunkan diri, gaul dengan mereka. Saya pengenlah ya dianggap sebagai teman oleh kalian gitu. Saya ingin nimbrung dengan kalian, saya ingin benar-benar terjauh dari lingkungan yang toksik dan lain sebagainya. Saya ingin kuat dalam hijrah ini, ingin istiqomah di atas hijrah ini. Nah pasti akan dibantu oleh teman-teman. Insya Allah ya akhi, ahlan wa sahlan, kita berkawan gitu. Harusnya kan, disambut dengan baik kan. Ya. Ini mah udah oleh masyarakat misalkan dibully, datang ke kajian orang-orang yang di kajiannya juga nggak nyambut, ya pantas. Kalau dia balik lagi. Makanya kajian jangan geng-gengan. Jangan. Ngumpul gini. Oh ya. Bahkan ulama mengatakan kalau kajian itu cari tempat yang atau nggak ada orang kenal di situ. Betul. Tempat kajian, tempat duduknya nih. Nah, nanti reunian ngobrol semua. Nggak bener nanti. Ngobrol nanti. Iya. Jadi lebih baik kalau mau kajian, tipsnya adalah kalau ada yang kenal di sana, jangan di sana duduknya. Kita ini butuh yang namanya kesadaran bahwa jika ada orang pelaku maksiat atau yang baru taubat, ayo kita rangkul nih. Waktu Umar masuk aja, waktu Umar bin Khattab masuk Islam, ya Allah itu kisahnya luar biasa ya. Sampai Darul Arqam itu keras sekali mereka, senang sekali itu luar biasa. Nyambut banget itu. Dan tapi juga ketika Umar taubat itu masuk Islam, kan ada yang mengatakan Umar katanya masuk Islam itu seolah-olah seperti unta yang aneh gitu. Unta yang masuk ke lubang jarum gitu. Ada seperti itu kan gitu. Itu kalau ada orang yang bertobat harusnya kita seperti itu, kita menyambut gitu. Wah, Masya Allah, ayo kita ngumpul bareng, bukan malah tadi malah justru siapa ini gitu ya. Iya gitu. Malah kemudian jangan ada senioran maksudnya. Ada diskriminasi lah apa segala macam. Iya, karena ya kasihan juga kadang teman-teman yang baru tobat, baru ngaji itu kemudian ya tadi nggak dapat teman gitu Ustaz. Ya, justru mereka tuh berat loh untuk bisa hijrah, itu proses yang berat loh, ya kan? Kalau kita perhatikan, kita tanya kepada mereka yang memang tadinya secara ekstrim, dalam arti yang ekstrim itu berubah kondisi 180 derajat itu. Itu berat sekali perjuangan mereka untuk bisa berhijrah itu. Makanya perjuangan mereka itu jangan sampai kita remehkan itu. Itu mereka bisa berhijrah saja, bisa bertobat kepada Allah SWT saja, itu luar biasa perjuangannya. Maka oleh kita tuh
apa di mana disambut sama kita gitu. Disambut, wah ibu, masya Allah, alhamdulillah nih, alhamdulillah ya kita bisa kajian apa segala macam. Jangan karena misalkan dia tampilannya masih beda dengan kita misalkan dan sebagainya, kemudian kita memberikan lirikan-lirikan tajam lah atau bagaimana gitu, seolah-olah meremehkan, merendahkan segala macam, atau bahkan nggak nanya sama sekali gitu. Ini bahaya. Iya. Khawatir, kasihan dia tuh udah mungkin di masyarakatnya dia dibully ya, kemudian buat kajian nggak ada temannya, kasihan ya. Nah. Iya itulah ya, makanya kita yang udah ngaji ya kalau bisa jangan seperti itu gitu, kasihan ini. Mungkin bagi kita taubat mudah, tapi buat orang lain belum tentu, Ustaz. Iya. Sehingga ketika ada orang yang tadi pelaku maksiat yang mungkin kita melihat kemaksiatannya maksiat berat biasa gitu. Kemudian dia bertobat mau jagung majlis bareng sama kita di situ merendah, itu sesuatu yang luar biasa, masya Allah gitu. Betul. Butuh perjuangan terkadang sebagian orang itu. Iya, itu kan banyak yang dia lawan. Dia melawan rasa gengsinya. Betul. Kemudian melawan yang mungkin sudah memiliki jabatan atau nama ya. Iya. Dia menanggalkan itu, dia menanggalkan jabatannya, dia menanggalkan itu. Dia tinggalkan teman-temannya mungkin, ya kan? Dia tinggalkan lingkungannya, ya. Tapi kira-kira Ustaz, apakah semua taubat diterima, Ustaz? Apakah semua taubat diterima? Jadi innallaha yaqbalu taubatal abdi, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum apa? Sebelum sampai ke nyawa masuk ke kerongkongan, sebelum ke kerongkongan seperti itu. Artinya semua taubat asalkan nasuh, asalkan dia benar-benar murni taubatnya, benar-benar serius dia taubatnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pasti terima tuh, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir, atau hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha misalkan dan sebagainya. Artinya semua taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan memang taubatnya serius. Beneran gitu taubatnya. Kalaupun misalkan dia terjebak lagi pada kesalahan yang sama, tapi bukan karena diniati dia melakukan hal tersebut, memang terjatuh gitu kan, dan dia taubat lagi kepada Allah, itu masih ada harapan menurut sebagian ulama untuk diterima taubatnya pada Allah SWT, sepanjang dia kembali lagi kepada Allah, memiliki jiwa awab gitu, mudah untuk kembali kepada Allah SWT. Apalagi kalau misalkan dia pada saat ini dia melakukan satu dosa, dia bertobat atas dosa tersebut, tapi kemudian di kemudian hari dia melakukan satu dosa yang lain, dan kemudian dia bertobat lagi kepada Allah dengan dosa tersebut. Ya, ini memang kehidupan seorang mukmin begitu. Ya, karena mereka itu mahalul khata' wa nisyan. Ya, kita semuanya tempatnya salah dan lupa kan gitu. Tapi sebaik-baiknya kita ini ya yang salah dan lupa ini tentunya adalah yang bertaubat gitu kepada Allah. Artinya kita ini memang dihiasi dengan taubat dan taubat. Demikian. Kadang ada tuh sebuah kisah gitu ya, atau cerita misalkan ada yang bertanya, saya sudah banyak melakukan maksiat, sudah banyak melakukan dosa, saya ini malu sama Allah katanya. Masya. Ada yang seperti itu. Ya kita mau bilang kasihan ya kasihan, dia mengakui segala kesalahannya gitu. Jadi dia menyempitkan gitu, seolah-olah sempit bagi dia gitu. Tidak ada maaf bagi dia gitu. Karena saking banyak dosa gitu. Iya gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan pada kita. Jadi sebenarnya taubat itu bukan karena kita butuh saja, tapi memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala kan begitu, dan taubatlah kalian semuanya. Ya, itu ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain tubu ilallahi taubatan nasuha, kan begitu ya. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar ya seperti itu. Nah, ini kan suruhan. Dan juga itu pertama, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat itu. Karena kita pasti, karena kita ini makhluk berdosa, maka kita lanjutkan kan seperti itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yang perlu kita pahami bahwasanya ketika kita istilahnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang katakanlah berputus asa gitu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti tadi ya. Aduh, ini Allah ampuni, enggak nih ya saya ini seperti itu. Jangan berputus asa, karena la tayasu min ruhillah illal kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Bahkan di ayat yang lain itu ya la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kan begitu. Katakan pada hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Itu ayat itu tuh bikin adem ya. Betul. Segitu, ya Allah, kita sudah melakukan banyak dosa nih, banyak maksiat.
la taqnatu min rahmatillah gitu. Iya. Jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah gitu. Dulu begini Ustaz, kalau kita ini sudah bertobat. Jadi kalau kita melihat orang yang melakukan perbuatan yang dulu pernah kita lakukan, otomatis ada perasaan mau ngingetin kita juga pernah dulu gitu atau gimana? Iya gitu, iya gitu. Iya, canggung gitu ya. Canggung gitu. Segan untuk mengingatkan. Akhirnya nggak berani mengingatkan gitu. Karena kita dulu pernah melakukan itu gitu kan, misalkan. Iya. Ya jadi ya seperti itulah namanya orang tobat ya, kita nggak bisa meremehkan dia gitu. Harus dirangkul, kasihan. Karena banyak juga orang kajian yang datang kajian dari awal dia datang nggak punya teman, akhirnya sampai dia pergi lagi kita nggak tahu tuh orang itu. Sampai dia balik lagi ke kehidupan dulunya kita nggak tahu, ada yang seperti itu. Makanya juga untuk kita yang baru taubat, yang baru ngaji, ikut kajian gitu ya, jangan lupa untuk ragam tuh bahasa kita. Ragam tuh maksudnya ini apa namanya, ngumpul, gaul ya, gaul. Karena ketika antum tidak hadir dalam kajian itu pasti akan ada yang nyari itu, seperti itu. Iya. Si fulan kemana, anak termasuk begitu saat misalkan nih ada orang yang rajin ngaji akan berangkat di kajian nih. Ketika dia nggak berangkat, pasti anak tanyain si fulan kemana ya. Iya. Dan wajar anak nanya begitu karena dia nih rajin anaknya. Rajin. Kalau nggak rajin mau ngapain kita cari. Anak-anaknya rajin gitu ya. Iya. Terus kemudian gini Ustaz, bagaimana respon kita terhadap orang yang mencoba untuk mengulik kehidupan lama kita, Ustaz? Nah ini nih gitu. Luar biasa. Lo juga dulu kayak gimana kan gitu ya kadang-kadang. Jadi ini udah contoh udah jadi ulama. Iya betul, udah jadi alim gitu ya. Dibongkar aibnya gini luar biasa. Nah ini bahaya nih yang seperti ini. Bahayanya apa? Tentunya satu dari pelakunya ya, kalau dia melakukan hal demikian. Jelas itu dia membongkar aib kan gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya itu tentunya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam itu kan melarang akan hal tersebut. Ya, kita harus senantiasa menutupi aib seorang mukmin. Ya, man satara mu'minan satarahu Allah yaumil qiyamah kan gitu. Ya, kalau misalkan dia menjaga menutupi aib seorang mukmin, seorang muslim misalkan, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat seperti itu. Nah, kalau dia membukanya, Allah buka juga aibnya nanti. Nah, itu bahayanya. Itu bagi pelakunya. Nah, bagaimana kalau kita yang jadi korbannya? Iya. Misalnya kita yang jadi korbannya. Ya, kita dibuka aibnya nih apa segala macam. Bagaimana menyikapi itu semua seperti itu? Ya tentunya tidak ada jalan lain kecuali memang bersabar. Tapi kita ingatkan kepada dia, jangan seperti itu. Itu saya yang dulu gitu. Saya yang sekarang berbeda jelas. Saya tidak seperti itu dan saya membenci perbuatan saya yang dulu, gitu kan? Saya tidak mau lagi seperti itu. Jadi please tolong jangan diungkit-ungkit lagi masalah yang dulu. Saya adalah yang sekarang. Saya bukan orang yang dulu gitu. Saya adalah yang sekarang. Yang Anda lihat saat ini seperti ini, seperti itu. Ya, setiap orang punya masa lalu. Tuh, semua. Setiap orang punya masa lalu. Para sahabat dulu kan gimana? Iya, gitu. Kita ngeliat itu. Cuman kan kita kan nggak harus tahu gitu, nggak harus ngulik-ngulik gitu, nggak harus cari tahu gitu. Dan dulu ya jelas Ana juga pernah mengalami seperti itu, Ustaz, gitu. Ya, kemudian ada yang mengatakan itu gak usah ngaji sama dia katanya, gak usah belajar gini. Dulu mah sering kita klarifikasiin. Cuman setelah kita klarifikasikan karena takut teman-teman kita terprovokasi. Cuman setelah makin kesini bahwa salah satu cara untuk menangani hal seperti itu, ya sudah kita diamkan saja. Lagian juga itu tidak akan mengurangi kemuliaan kita gitu. Iya. Ya, karena kita yang itu kita yang dulu gitu. Setiap orang punya masa lalu gitu. Seperti itu. Dan yang biasanya yang seperti itu ya memang nggak ada temennya biasanya kayak gitu. Iya gitu. Cari kerjaan, nggak ada kerjaan. Iya. Jadi antum ngapain begitu kehidupan orang? Ya, antum yang antum ketemu sama si fulan begitu hari ini ya hari itu dia begitu. Yes. Antum nggak harus ngelihat begini yang lama-lama yang udah gitu seperti itu. Iya, ya demikiannya orang tobat tuh nggak semuanya gampang, Ustaz. Banyak yang dia lalui, mungkin dari orang tuanya dulu, ya kemudian banyak. Contohnya kayak misalkan nih, akhwat yang pakai jangan cadar dulu lah, ya pakai kerudung gitu jilbab panjang dulu. Itu kan stigma masyarakat udah jelek dulu ya segala macam apa. Pokoknya kalau kerudung panjang teroris aja udah. Pokoknya teroris mau segala firqah pokoknya teroris gitu. Iya. Itu kan perlu
perlu usaha gitu Ustaz. Betul. Perlu usaha, artinya nggak gampang gitu. Nah ketika dia berangkat ke kajian dengan keadaan masih demikian, ya ayo kita rangkul bareng gitu. Iya. Ibu-ibu maksudnya ya, Iya, ibu iya, iya. yang akhwat gitu. Sama ya ikhwan juga harus. Iya iya. Karena kan ada yang baru, mohon maaf ya dari Iya. mereka yang baru aja kan kelihatan juga dari tampilan apa segala macam kan mungkin masih belum homogen dengan kita. Masih mungkin berbeda juga. Ada juga sering juga terjadi itu seperti itu. Dan kita juga dulu kalau ngelihat orang yang katakanlah ya kita nih nggak suka kemaksiatan dia nih, pelaku maksiat. Kita tuh kita seolah-olah harus menampakkan kebencian kita kepada mereka dulu nih saat anak. Nggak suka sama orang karena dia pelaku maksiat gitu. Iya, iya, iya. Ternyata banyak kisah yang disebutkan itu bahwa ada yang menggunjing pelaku maksiat. Akhirnya dia tersandung dengan maksiat yang tadi yang dia sama. gunjing gitu, yang sama dan oh iya ternyata bahaya juga kalau kita memperolok-olok pelaku Ya, maksiat meremehkan, gitu. mengolok-olok. Iya gitu. Itu juga bahaya juga gitu. Bahaya, Pelaku maksiat ya bukan pelaku itu yang pelaku ini. Pelaku maksiat mah oke kita masih sekarang mah. Iya, iya. Kita ya berhusnuzon lah gitu. Iya, iya. Ya, kita nggak boleh ngebenci mereka karena ya mungkin hidayah yang dia cari ini belum ketemu gitu Iya, Ustaz. iya. Jadi sebenarnya jangan sampai orang yang diolok-olok oleh kita, bukan. Kita mungkin bisa membenci dengan perbuatannya, tapi kan orangnya bukan berarti kita rendahkan. Enggak. Iya. Ya orangnya nggak sampai kita rendahkan, jangan, nggak boleh. Bahkan sebagian riwayat itu, walaupun sebagian ulama memandang riwayat tersebut dikatakan dhaif, akan tetapi memang sering kejadian ya Pak, karena ini ada seorang yang misalkan ya seorang salaf dulu. Seorang salaf itu dulu sempat merendahkan atau suudzon lah gitu, suudzon kepada seorang yang menangis gitu, orang yang menangis gitu, dia nangis. Nah, di tengah umum itu dinangis takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata orang tersebut, wah ini orangnya tasannu aja nih, pura-pura ini, pura-pura ini. Dia terpetik tuh dengan itu. Bahkan dia katakan, wah pura-pura ini orang nangis, pura-pura nangis nih. Iya gitu ya. Wah dia ria ini, wah segala macam gitu. Apa yang terjadi? Wah yang terjadi adalah kata beliau, aku terhalang dari menangis berpuluh-puluh tahun itu. Iya, bisa nangis, dihukum sama Allah karena ternyata tuduhannya keliru. Itu karena berangkat dari suudzon gitu. Nah, oleh karenanya kita juga kepada orang-orang yang melakukan dosa saat ini, mungkin dia melakukan dosa saat itu, tapi jangan rendahkan orangnya karena boleh jadi dia nanti dihidayahi oleh Allah di satu waktu, sementara kita dicabut hidayah, naudzubillah kan. Itu bahayanya. Kita seolah-olah berada di atas hidayah, terus kemudian dengan mudah-mudahnya, sewenang-wenangnya kita kemudian merendahkan orang yang masih belum dapat hidayah. Kita remehkan mereka, kemudian kita katakan wah ini orang nggak dapat hidayah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika seorang kakak nih ngingetin adiknya nih ya, ngingetin saudaranya ini kemudian ahli maksiat kan. Kemudian kata saudaranya, ayo kamu harus berubah, kamu harus ini taubat apa segala macam, belum bisa. Beberapa kali terus tetap belum bisa. Apa yang terjadi sampai dia katakan udahlah kamu ini ya tidak akan diampuni oleh Allah, kan begitu. Sampai begitu dia ngomong. Apa yang terjadi di hari kiamat yang dikatakan Nabi SAW itu akan didatangkan keduanya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa ini orang yang mengatakan aku tidak mengampuni dia? Aku ampuni seluruh dosanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sementara aku tidak mengampuni dosa-dosamu. Ini bahaya itu. Meremehkan, merendahkan orang karena dosanya itu bahaya. Kalau kita benci pada perbuatannya, yes, memang kan itu perbuatannya memang kita harus benci, jangan sampai kita iyahkan gitu kan. Jangan sampai kita amini gitu ya. Kita dukung apalagi jangan gitu. Cuman orangnya jangan direndahkan. Iya, jelas kita ingkari kan. Man ra'a minkum munkaron. Kan mungkaron yang disuruh man ra'a minkum mungkaron. Kalau kalian melihat kemungkaran. Iya. Yang disuruh diubah apa ya? Kemungkarannya. Gitu kan ubah. Bukan mungkironnya. Iya. Jadi iya. Bukan. Nah ini Iya, kasihan karena termasuk seperti perempuan ya yang baru berhijrah, mungkin dia baru pertama kali pakai hijab atau pakai cadar gitu. Mungkin bagi dia mudah. Tapi bagi orang lain di sana, wanita lain di luar sana itu kesusah Ustaz, seperti itu. Nah. Contoh misalkan perempuan yang imratun baghi apa enggak ya bahasa wanita lah, itulah masalah wanita-wanita yang malam-malam itu. Iya. Ya. Ketika dia mendapatkan hidayah kemudian dia taubat, dia pasti akan menghadapi
medan yang sangat sulit itu, Ustaz. Berat itu. Sementara kita taubat mungkin mudah gitu karena lingkungan yang tadi, lingkungan yang aman gitu. Itu kan salah satu nikmat juga, Ustaz. Nah, karena aman nggak semua orang mendapatkan keamanan gitu. Anda teringat dengan apa ya, dengan perjalanan Syekh Abdul Razak ketika ke sini, ke Indonesia, dibawa oleh Ustaz Firanda itu. Masih ingat nggak tentang itu? Itu pernah dibawa sama Ustaz Firanda jalan-jalan. Melihat orang Indonesia, mohon maaf ya, para akhwatnya masih banyak yang belum menutup aurat seperti itu. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Razak? Gitu ya. Semoga Allah, beliau mengatakan ya, kasihan gitu kan. Kemudian beliau mengatakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka gitu. Karena sebenarnya mereka itu hanya belum tersentuh hidayah, katakan begitu. Jadi artinya mendoakan gitu, mendoakan supaya dapat hidayah gitu. Bukan kemudian divonis oleh kita, wah ini orang-orang calon-calon ahli apa gitu ya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Atas dosa yang dilakukan oleh seorang ahlul qiblah, katakanlah orang Islam gitu, kita nggak boleh memvonis kan, vonis dia akan begini. Kalau terancam dengan sesuatu karena ayat, karena hadis dan sebagainya, kita sampaikan ancamannya. Tapi tidak secara ta'yin kan, dia itu ya seperti itu. Cuman yang namanya ancaman tersebut itu pada orang muslim itu kan belum kembali kepada masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dalam keadaan membawa dosa besar katakanlah, tapi dia meninggal dalam keadaan muslim, maka kembali kepada masyiah Allah kan. Kembali kepada masyiah Allah. Tapi kita harus ingkari kemaksiatan atau kemungkaran yang dia lakukan selama ketika di dunia. Tapi bukan berarti kita rendahkan dia, kita ejek dia gitu, kita maki dia, nggak boleh. Cukup Ustaz mungkin ya Ustaz. Siap. Ini shoot yang kedua ini kalau Anda Ustaz. Iya. Jadi jangan berani-berani ngomong panjang kalau lagi sedang di keadaan lapar gitu. Dulu anak pernah setoran, kemudian bukan ujian nih Ustaz, ujian. Iya. Nah, ujian kemudian tinggal 2 surat lagi, anak bilang sama Ustaz, aduh nyerah deh. Kenapa antum gitu? Lapar. Oh ya udah kalau lapar makanya. Akhirnya mundur ujian dia. Orang udah gila pun nggak bisa. Susah saat kalau lagi lapar. Nggak fokus gitu. Tapi jangan kebanyakan nantinya. Seorang hakim juga nggak bisa memutuskan dalam keadaan lapar, nggak boleh. Oh gitu ya? Iya. Dalam keadaan marah, dalam keadaan lapar, jangan itu. Oh, karena dalam keadaan marah nanti dia nggak adil dia dalam menetapkan hukum. Begitu pula dalam keadaan lapar, nggak fokus dia. Oh iya. Belum nyampe saat belum nyampe situ ya. Nanti di bab apa nanti sih? Nanti di bab qada itu, bab masalah masih jauh Ustaz ya. Kehakiman ya. Kita masih bab salam gitu. Masih bab salam. Tapi Ustaz mungkin itu Ustaz ya. Oke. Ustaz terakhir Ustaz. Apakah ada indikator bahwa tobat kita diterima Ustaz? Baik, Masya Allah. Ya, sebenarnya kita nggak tahu ya tobat kita diterima atau tidak. Gitu. Cuman kita semua berharap tobat kita diterima. Makanya para ulama itu biasanya memberikan indikatornya adalah lihat dari perubahan dirinya. Kalau dia istiqomah di atas taubatnya, dia makin bersemangat untuk menuntut ilmu, beribadah, mengamalkan ilmunya seperti itu kemungkinan besar tobatnya diterima itu. Kemungkinan besar tobatnya diterima. Jadi lebih kepada efek setelah itu gitu. Efek setelah dia bertobat, dia malah makin baik, malah makin bagus, akhlaknya makin bagus, akidahnya makin lurus, manhajnya makin lurus seperti itu. Ini alamat nih, tanda-tanda bahwasanya insyaallah tobatnya diterima. Kalau dulu para sahabat mungkin sudah tahu melalui wahyu kalau dia diterima atau tidak tobatnya. Kayak kasusnya beberapa sahabat seperti Ka'ab bin Malik gitu ya, yang kemudian sampai di boikot selama 50 hari 50 malam oleh Nabi SAW dan seluruh penduduk Madinah karena telat tidak ikut perang Tabuk ya seperti itu. Itu kan dikasih tahu itu, ini kamu diterima tobatnya seperti itu. Kan senangnya luar biasa. Tapi kan kita di zaman kita sekarang kita nggak tahu kita diterima atau tidak tobatnya. Maka kita akan berupaya seserius mungkin taubatnya. Kemudian yang kedua adalah athar, bekas daripada taubatnya itu. Itu alamat tuh. Kalau misalkan makin baik, makin soleh, makin bagus, makin istiqomah, bisa jadi taubatnya memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak perlu kita mikirkan taubat kita diterima atau tidak gitu. Yang penting kita taubat ibadah gitu aja. Iya. Masalah kita nanti amalan-amalan kita serahkan kepada Allah. Kita sudah jangan suudzon sama Allah, jangan suudzon, itu kuncinya. Iya. Dosa besar itu suudzon kepada Allah, dosa besar. Sampai dikatakan Ibnu Qayyim itu dosa terbesar manusia di antaranya adalah suudzon, dan dosa yang paling dihindari atau yang membuat dia bisa binasa di akhir hayatnya itu suudzon kepada Allah. Karena kan kita nanti di akhir hayat itu akan diuji dengan kita suudzon enggak dengan pengampunan Allah. Nah kan syaitan akan datang kepada kita terakhir kalinya kan, yang kemudian menggoda kita, memprovokasi kita supaya kita kufur karena kita diprovokasi karena Allah enggak akan ngampuni dosa kita. Kalau kita husnudzon kepada Allah SWT di masa tersebut, Allah akan ampuni dan sebagainya, maka syaitan pun tidak akan berhasil memprovokasi kita.
Maka intinya di sana jangan sampai kita suudzon. Kita harus husnudzon kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Allah Maha Mengampuni, Maha menerima taubat seperti itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetap taubat. Tetap taubat kepada Allah, Allah pasti terima insyaallah taala. Nah. Masya Allah, Ustaz. Semoga teman-teman di luar sana yang merasa sedang mengalami kesulitan, kegoncangan dalam hijrahnya, ya bersabar Ustaz ya. Ya betul, bersabar itu dia. Semoga itu baik buat teman-teman sekalian gitu. Baik, barakallahu. Dan buat teman-teman yang lain nih yang sudah senior gitu. Apa itu senior? Oh, ya. Ya artinya jangan sampai kita jangan begitu. Artinya jangan suka merendahkan orang gitu. Kesalahan orang sekecil apapun itu. Iya gitu, karena takut nanti kita kesandung ke situ gitu. Ya kan banyak cerita gitu. Siangan. Ada pernah bikin status kalau nggak salah ya, status kemarin itu ada yang kesiangan, tertawa ke sini, kesiangan. Besoknya dia yang nertawain itu yang kesiangan terus itu. Karena nertawain kesalahan. Ya semua orang punya setiap orang tuh nggak perfect, pasti ada kesalahannya gitu kan. Betul. Yang penting kan kita husnuzon lah, mungkin ada hal lain yang yang dia alami gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Sehingga jangan tertawakan sedikit pun kesalahan orang gitu. Takut kesandung nantinya gimana gitu. Iya. Ya, ini kita ngobrol masalah pelaku maksiat, bukan pelaku itu yang iblis lebih sukai, bukan? Iya. Itu lebih lagi nanti pelaku itu gitu. Iya. Nah, pelaku maksiat kita nggak boleh. Ya kita ingkari, tapi kita nggak boleh merendahkan dia gitu. Baik. Ustaz, cukup Ustaz ya. Cukup insyaallah. Masyaallah, jazakallahu khairan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan faedahnya gitu Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.